Oke, baiklah. Selamat datang di sesi 1 akuntansi sektor publik bersama saya Aga. Pada kesempatan kali ini, sebagai pendahuluan, saya akan bercerita tentang apa itu akuntansi sektor publik itu sendiri ya. Karena dengan mengenal lebih awal, maka kita akan mengetahui poin-poin apa sebenarnya yang akan kita bahas pada akuntansi sektor publik ini. Dan kemudian prakteknya seperti apa. Oke, mari kita mulai. Ini resume saya, bisa dibaca saja lewat ya. Kemudian sistematika Tuton, ini sudah bisa dibaca pada e-learning. Ada kuis, metode penilaian, sudah tersistematis, tinggal kita jalankan saja. Oke, ini bagian sektor. Jadi, sebagaimana kita ketahui sebelumnya, bahwa akuntansi itu ada berbagai macam. Jadi, di bagian akuntansi itu, kita bagi saja menurut para ahli ada 3. Akuntansi swasta, yang pertama. Kedua, akuntansi publik, dan akuntansi sosial, yang ketiga. Nah, di manakah posisi dari akuntansi sektor publik? Kalau swasta ini jelas bahwa adalah sektor swasta, yang artinya mereka memerlukan laporan keuangan sebagai pengukuran kinerja mereka, seperti ya kita sebut saja perbankan, kemudian pertambangan, yang mana akuntansi ini berfokus pada laba, ya. Sedangkan akuntansi publik adalah fokusnya apa? Fokusnya adalah pengelolaan dana publik. Artinya, dana publik yang diserap harus sesuai dengan tujuan dan dimanfaatkan oleh publik. Harus amanah, harus transparansi, harus akuntabilitas. Oke, akuntansi sosial ini adalah akuntansi untuk negara, yang mana ini keperluan yang digunakan untuk ekspor impor, seperti itu contohnya ya. Dan ini tidak akan kita bahas, kita fokus kepada akuntansi publik. Nah, sebagai pendahuluan, highlight pada sesi 1 ini, kenapa kita perlu belajar ASP, akuntansi sektor publik. Pada sejarahnya, ASP tersisih. Kenapa tersisih? Karena fokus negara maju dan negara berkembang, terutama kita bicara Indonesia ya, suatu negara berfokus pada sektor swasta. Buktinya apa? Buktinya di Amerika Serikat, di Inggris, yang lebih menguasai sektor perekonomian adalah swasta. Bahkan kita lihat bahwa bank sentralnya dikuasai oleh swasta. Beda dengan hal kita Indonesia, alhamdulillah dikelola oleh sektor publik atau negara, BI-nya ya. Kemudian tidak mendapat perhatian ya, karena apa? Karena negara berkembang, negara maju fokusnya adalah pembangunan, pembangunan pabrik, pembangunan jalan, di mana semuanya diserahkan kepada swasta. Kemudian yang kedua, reformasi. ASP muncul karena ketidakpercayaan masyarakat asing, lembaga-lembaga publik lainnya, lembaga-lembaga asing, dengan laporan keuangan, informasi yang diberikan oleh pemerintah, yang mana bisa jadi karena adanya korupsi, adanya KKN ya, adanya penyelewengan, dan banyak hal yang negatif. Makanya diperlukan informasi, mengulang kembali mana yang lebih ideal. Nah, diperlukan lagi CG dan keterbukaan informasi. Itu yang kita bahas pada ASP ini. Kemudian dulu akuntansi ini disebut dengan akuntansi pemerintahan. Itu lebih sempit. Sekarang diperluas ya. Cakupannya tidak hanya pemerintah, tapi juga yayasan, dana pendidikan, dan lembaga-lembaga yang menggunakan dana publik lainnya. Kemudian ASP intinya adalah yang keempat ini, intinya dana publik yang dikelola dan bagaimana cara menginformasikan ke publik bahwa ini telah tercapai, ini telah diserap, dan penanggung-jawabannya seperti apa. Kemudian terakhir, harus ada pelaporan dana publik. Nah, disinilah peran akuntansi sektor publik itu sendiri. Perlunya akuntansi sektor publik itu sendiri adalah
pelaporannya seperti apa. Dan tentu harus kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum. Oke, kita lanjut. Kenapa ASP itu penting? Pertama, untuk menjamin bahwa pelayanan publik itu lebih baik. Dengan adanya laporan yang telah diterbitkan oleh akuntan publik, maka kita mengetahui bahwa dana itu telah dikembangkan dan digunakan untuk pelayanan publik. Seperti IKTP, pembuatan jembatan, pembuatan sekolah. Nah, harus melayani publik dana tersebut. Kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa layanan publik tertentu sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri. Misalnya masyarakat desa butuh nggak di jalan tol? Nggak perlu. Maka harus sesuai dan merata. Sesuainya juga perlu nggak daerah perkotaan itu lapangan terbang? Ya kalau perlu dibuat. Maka dana dari mana? Dana publik. Oke, dana publik seperti apa? Nah, seperti itu. Maka diperlukannya ASP atau sistem publik adalah seperti itu. Kemudian harus merata. Jangan harus di suatu kelompok pulau saja. Harus merata. Karena dana publik harus dilakukan oleh semua pihak. Oke. Kemudian yang kedua terakhir, menciptakan persatuan kesatuan bangsa. Dan ini jelas. Dana desa, dana provinsi paling ujung tidak boleh dimengerti oleh provinsi terpusat. Dana yang ada di pusat tentu harus dimeratakan kepada provinsi-provinsi paling ujung. Karena kenapa? Karena agar tidak ada ketimpangan sosial, tidak ada penuntutan nantinya, sehingga separatis gerakan separatis tidak ada lagi, diharapkan seperti itu. Makanya penting sekali dana yang dikelola besar. ASP itu penting sekali. Nah, itu kenapa kita harus belajar ASP. Kemudian berfokus pada peningkatan pelayanan jangka panjang. Karena ASP dibuat sedemikian rupa, sistematis, maka tidak boleh hanya diperlukan untuk jangka pendek saja. Setahun, ditukar lagi. 2 tahun dipakai lagi. Tidak dipakai lagi. Ya, sayang sekali karena ada riset di sana, ada dana yang dipakai di sana. Sayang sekali kalau dipakai hanya untuk jangka pendek. Harus jangka panjang, berkelanjutan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, tapi terakhir akan kita bahas pada SP. Yang terakhir adalah apa yang menjadi fokus pada bidang akuntansi publik agar lebih dikembangkan lagi. Pertama adalah praktek pengukuran kinerja dan prestasi itu belum ada. Karena sifatnya kalau seperti sektor swasta adalah kalau berlaba, jelas ada bonus, ada peningkatan karir, kinerja. Sedangkan di sektor publik itu belum jelas, masih kabur. Itu menjadi fokus pengembangan di masa depan. Kemudian poin yang kedua adalah fokusnya efisiensi dan efektivitas. Nah, ini menjadi PR dari dulu sampai sekarang dan mungkin masa depan untuk sektor publik. Karena adanya dana yang bocor, adanya penyelewengan dana, sehingga tidak efisien dan bahkan proyek-proyek tidak ada yang mangkrak, tidak pada tempatnya, bobotnya tidak sesuai, misalnya jembatan tidak mampu menahan beban yang lebih berat sesuai spesifikasinya, bangunan yang cepat roboh. Nah, seperti itu. Itu menjadi fokus untuk sekarang dan masa depan dari sektor publik itu sendiri. Makanya akuntansi sektor publik sangat diperlukan. Ya. Oke, itu saja. Kemudian kita lanjut ya kepada topik selanjutnya di sesi 2. Semoga manfaat. Sampai jumpa. Semoga memperoleh nilai yang maksimal.